Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Kita mulai pembelajaran hari ini. Yuk kita tengok di samping kanan dan kiri kalian apakah ada sampah ataupun ada bangku atau meja yang berantakan. Jika ada, kita rapikan terlebih dahulu agar kita nyaman dalam proses pembelajaran hari ini. Oke, sebelum kita mulai, sebaiknya ketua kelas terlebih dahulu untuk memulai doa. Dipersilakan, Wanda. Sebelum belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Selesai. Amin. Semoga kegiatan pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, anak-anak, agar kita lebih bersemangat hari ini, Ibu punya jawaban nih. Jika Ibu bilang siapa kita, kalian jawab dengan kompak. Kita adalah generasi muda cinta sastra dan menghargai sejarah. Kita mulai ya anak-anak. Siapa kita? Kita adalah generasi muda cinta sastra dan menghargai sejarah. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, sebaiknya Ibu akan absen dulu ya anak-anak semuanya. Ai kemana nih? Sakit ya atau izin? Izin. Oh, izin. Siti Nurhalimah Hadir. hadir. Wanda Yunia Hadir. oke. Berarti cuma Ai saja ya yang tidak masuk pada kesempatan hari ini. Nah anak-anak, minggu lalu kita sudah membahas mengenai tentang unsur intrinsik dan ekstrinsi cerpen. Nah hari ini kita akan belajar mengenai menggali nilai sejarah lewat cerita pendek. Nah Ibu harap setelah ini kalian bisa menemukan fakta sejarah yang tersembunyi di dalamnya dan menganalisis strukturnya dan membawa pulang nilai-nilai kehidupan yang penting secara kritis dan mandiri. Oke anak-anak, sekarang kita coba kalian perhatikan layar proyektor di depan ini. Ibu mempunyai cuplikan video dokumenter pendek dan slide foto mengenai peristiwa sejarah kita pada tahun 1948, yaitu di Kudus. Nah, coba kalian perhatikan secara baik-baik bagaimana sih suasana perang, ketegangan politik saat itu, dan kondisi masyarakatnya. Nah, tadi kalian telah menyimak video dari yang Ibu berikan. Nah, sekarang Ibu minta kalian untuk membuat kelompok dan duduk berkelompok. Nah, dan coba kalian diskusikan kira-kira peristiwa apa saja sih yang melatar belakangi cerita yang akan kita baca nanti. Nah, terus nilai moralnya apa sih yang dapat kita ambil untuk kehidupan kita sekarang, dan silakan kalian tulis pertanyaan atau dugaan awal kalian di buku catatan terlebih dahulu. Oke, sekarang Ibu akan membagikan teks cerpen yang berjudul Tukang Cukur karya Budi Dharma beserta lembar kerja siswa atau LKS untuk penemuan di setiap kelompoknya ya anak-anak. Ini untuk Wanda dan ini untuk Siti. Nah, silakan kalian baca cerpennya bareng-bareng secara cermat dan teliti. Jika ada kata-kata atau istilah sejarah yang kalian tidak ketahui, silakan buka HP kalian dan kalian boleh cari di internet tentang fakta sejarah Kudus tahun 1948 atau buka aplikasi KBBI untuk cari arti dari katanya. Nah, Ibu beri waktu ya. Silakan kalian berburu informasi sebanyak-banyaknya. Oke anak-anak, waktu membaca dan mencarinya telah selesai. Nah, sekarang silakan kalian diskusikan di dalam kelompok kalian
bagaimana sih hubungan cerita fiksi tentang tokoh tukang cukur dan Gito dengan fakta sejarah asli yang kalian temukan di internet tadi. Lalu coba kalian bedah bagaimana sih strukturnya dan bagaimana sih bahasanya, dan yang paling penting nilai apa saja yang kalian temukan di sana, misal tentang pengorbanan, nasionalisme, ataupun kemanusiaan. Lalu kalian juga tuliskan penemuan kalian itu di LKS penemuan kalian ya. Sudah selesai, Bu. Oke, sudah selesai anak-anak. Oke, mari kita buktikan hasil kerja kalian. Nah, untuk itu Ibu persilakan kepada perwakilan dari setiap kelompoknya yang sudah siap untuk maju ke depan dan menjelaskan nilai sejarah apa saja yang berhasil kalian temukan dari cerpen tukang cukur yang telah Ibu berikan. Oke, silakan untuk kelompok Wanda sudah siap? Untuk kelompok yang lain, kalian simak baik-baik. Nanti silakan kalian berikan komentar atau bandingkan dengan hasil kerja kelompok kalian masing-masing. Untuk kelompok Wanda, Ibu persilahkan. Wah, analisisnya keren sekali anak-anak. Dari kelompok satu ini pas sekali nih menjelaskan tentang latar belakang perang tahun 1948, lalu konfliknya itu PKI, pasukan Siliwangi sampai serangan pesawat Belanda di Kudus. Jadi, lewat cerpen ini kita bisa tahu, jadi perang apa saja sih yang dapat mengubah sikap manusia, ada yang menjadi jahat dan ada juga yang tetap menjadi baik dan suka menolong. Oke, untuk kelompok satu Ibu persilahkan kembali ke tempat duduknya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Oke anak-anak, Ibu bangga sekali dengan kalian hari ini. Kerja kelompok yang kompak dan kalian mau berpikir kritis untuk mencari data secara mandiri dan berani berpendapat. Pertahankan terus ya teman-teman. Oke anak-anak, sebagai oleh-oleh dan tugas kalian di rumah, silakan kalian cari dan baca satu cerpen bertema sejarah. Lalu kalian minggu depan kita akan belajar cara menulis cerpen buatan kalian sendiri berdasarkan cerpen yang kalian baca di rumah tersebut. Nah, untuk itu mari kita akhiri kelas ini dengan mengucapkan syukur dan berdoa bersama. Ketua kelas silakan pimpin doanya. Sebelum pulang, marilah kita membaca doa mulai. Selesai. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semuanya. Tetap jaga kesehatan dan jangan malas membaca ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.